Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala anugerah nikmatnya kepada kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan keluarga yang tambah sehat, tambah panjang umur, amin. Keluarga yang tambah sakinah, mawaddah warahmah. Kenikmatan diberi tetangga yang barokah, diberi kehidupan di masyarakat yang lebih aman, tentram dan barokah. Alhamdulillah, martan bantuan Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Di kemarin, di episode sebelumnya, kita telah membahas masalah sholat. Sholat itu adalah yang tujuannya adalah supaya kita terhindar, supaya kita tidak melakukan perkara yang keji dan mungkar. As-sholat anil fahsya wal munkar. Sekarang kita belajar bersama, kita menelaah bersama. Ada suatu hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. La taruddu sa'ila walau kana 'alal farasi. Janganlah kalian menolak permintaan peminta sekalipun ia berkuda. Artinya apa? Ketika ada orang meminta bantuan pada kita, meminta apapun pada kita, sekalipun orang itu adalah berkendara sepeda motor, mobil dan sebagainya, ketika minta bantuan pada kita, berkendara sepeda pancal atau bagaimana, ketika minta bantuan pada kita, monggo kita bantu semampunya. Jangan memandang siapapun. Jangan memandang siapapun. Artinya apa? Artinya kita jangan memandang gender, jangan memandang suatu ekonominya. Orang kaya yang naik mobil, orang yang biasa yang naik sepeda motor, orang yang nggak punya yang berjalan, semuanya itu perlu bantuan dan saling membantu. Orang kaya itu pasti butuh orang yang biasa seperti saya. Orang biasa seperti saya butuh teman yang lain. Jadi berilah bantuan kepada siapapun sekalipun orang itu berkuda, menaik kuda. Zaman dulu karena kuda itu luar biasa. Kuda itu adalah suatu kendaraan yang mewah. Kalau sekarang mobil. Sekalipun bermobil, ketika minta bantuan monggo kita bantu semampunya. Karena ada firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu membentaknya. Maksudnya meminta-minta apa? Minta bantuan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada siapapun, kepada teman kerja dan sebagainya, minta bantuan. Tanpa adanya orang lain, kita nggak bisa
mengerjakan suatu pekerjaan yang kita ayahi, yang kita kerjakan. Jadi kita belajar di sini, ayo kita belajar membantu semampu kita kepada siapapun. Entah di situ secara materi, entah secara nasihat, entah itu secara apa. Ketika ada orang minta bantuan, monggo kita belajar memberikan semampunya. Yang kita punya, apa kelebihan kita, apa yang kita punya, semampunya. Karena kita dilarang membentak orang-orang yang minta bantuan atau aja sebagainya. Itu. Menurut cerita Ka'ab bin Al-Anbar bahwa pada suatu ketika Fatimah radhiyallahu anhu jatuh sakit, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Dinda, apa yang Dinda inginkan dari manisan-manisan dunia ini?" "Aku rasanya ingin makan buah delima," jawab Fatimah. Lalu Ali berpikir jenak sebab ia tidak mempunyai uang untuk membelinya. Setelah ia mendapatkan hutangan, pergilah ke pasar dan membeli satu buah delima. Sekembalinya dari pasar menuju rumahnya, ia melihat seorang tua yang tidur terbaring di pinggir jalan. Tanya Ali, "Hai Pak Tua." Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Hai Pak Tua, apa yang engkau rasakan?" Jawabnya, "Aku sudah 5 hari berbaring di sini dan dalam keadaan sakit dan tidak seorang pun yang menolehnya. Mau menolehnya ke mukanya ke arah sini. Dan aku ingin memakan buah delima. Dan aku ingin membawa buah delima." Berpikirlah sejenak sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Aku membeli delima hanya sebuah saja. Jika aku berikan pada laki-laki yang malang ini, maka aku mesti mengecewakan istriku. Dan jika tidak aku berikan, aku melanggar firman Allah." Akhirnya turun firman Allah, "Wa amma sa'ila fala tanhar." Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu membentaknya. Sabda Rasulullah, saya ulangi lagi, "La tarudu sa'ila walau kana ala farasin." Janganlah kalian menolak peminta-peminta sekalipun ia berkuda. Dan akhirnya dipecahlah delima oleh Mbah Ali radhiyallahu anhu dan ia berikan kepada orang tua itu. Apa yang terjadi? Ketika itu juga sembuhlah orang tua itu dari sakitnya. Begitu juga Fatimah yang berada di rumah. Pulanglah Ali dengan tangan hampa dan rasa malu terhadap istrinya. Tapi begitu ia masuk dalam rumah, sang istri sudah menyambutnya dengan senyum simpul dan meluknya penuh kesetiaan. Seraya berkata, "Kanda, demi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pada saat Kanda memberikan delima itu pada orang tua yang berada di pinggir jalan, hilanglah keinginanku pada buah delima tersebut." Dan keadaan gembira tersebut terdengar pintu rumahnya ada seorang yang mengetuknya. "Siapa itu?" tanya Ali radhiyallahu anhu. Jawab orang yang ada di balik pintu, "Aku Salman." Bukalah pintunya. Setelah dibukakan, ternyata datang membawa sebuah baki tertutup sapu tangan yang berisikan 9 buah delima. "Dari siapa ini ya Salman?" tanya Mbah Ali radhiyallahu anhu. "Dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Dan dari Rasul kepadamu, tanya Ali radhiyallahu anhu. "Hai Salman, kalau ini untuk aku mestinya jumlah 10 delima. Sebagaimana firman Allah yang artinya, barang siapa membawa kebajikan maka ia diganjar 10 kalinya." Tertawalah Salman sambil mengeluarkan 1 buah delima di kantongnya dan berkata, "Sebetulnya berjumlah 10 buah. Hanya aku ingin mencoba menggoda kamu." Radhiyallahu anhu. Jadi cerita Mbah Ali radhiyallahu anhu, karena istrinya yang bernama Raden Fatimah, Mbak Fatimah radhiyallahu anhu itu sedang sakit. Sakitnya itu kepingin sekali dia makan manisan-manisan, yaitu buah delima. Buah delima. Pergilah ke pasar. Mbah Ali radhiyallahu anhu itu gak punya uang, artinya dia pergi keluar mencari hutangan untuk buah delima.
ketika sudah mendapat hutangan, uang hutangan, pergi ke pasar, plak. Setelah pergi ke pasar, dia membeli buah delima, alhamdulillah dapat satu. Sepulang dari pasar, ia mendapati seorang tua di pinggir jalan yang sakit. Pulang dari pasar, buah delima satu, pulang mendapati orang tua yang sakit tidur di pinggir jalan. Ditanya, kenapa di sini saya sakit? 5 hari, bahasanya 5 hari tidak makan. Akhirnya, dan saya kepingin sekali makan buah delima, kata orang tua tadi. Mbah Ali radhiyallahu anhu satu yang di bawah delimanya, padahal istrinya juga butuh. Delima. Akhirnya apa? Karena melihat keadaan mbah tua tadi yang sakit dan sebagainya, akhirnya diberikanlah buah delima pada mbah yang sakit di tua tadi. Ketika dimakan oleh mbah yang tua tadi, Mbah Fatimah istri Mbah Ali radhiyallahu anhu di rumah merasakan gembira, sembuh sakitnya. Dan si tua tadi juga sembuh. Hikmahnya apa di sini? Hikmahnya adalah ketika kita memberikan kepada seorang yang meminta, monggo diberikan. Yang lebih membutuhkan, monggo diberikan. Hikmahnya adalah dari suatu buah delima yang diberikan oleh Mbak Ali ke Mbah tua tadi di pinggir jalan, di rumah suatu saat didatangi Mbah Salman. Hikmahnya sedekah sekarang Mbak begini. Hikmahnya, Dok, assalamualaikum. Siapa Mbah Salman? Akhirnya Mbah Salman memberikan 5 buah delima. 5 buah delima. Mbak Ali bertanya, kenapa bukan 5? Padahal di firman Allah dikatakan, barang siapa membawa kebajikan maka ia akan diganti 10 kalinya. Yang dilakukan Mbah Ali kepada situ adalah memberikan buah delima untuk dimakan karena dia tidur di jalan dan sakit, akhirnya dia makan itu sembuh, makan buah delima. Itu adalah sebuah kebajikan. Setiap dia memberikan sebuah kebajikan akan dibalas 10 kebajikan. Firman Allah. Akhirnya apa? Mbah Salman memberikan 5 buah delima. Karena Mbah Ali juga orang yang sangat alim. Sangat alim. Bertanya kepada Mbah Salman, Salman, kenapa hanya 5? Mbah Salman menjawab, sebenarnya 10. Tapi saya ingin mencoba menggoda Mbah Ali radhiyallahu anhu. Hikmahnya apa? Ketika kita bersedekah sesuai firman Allah, satu kebajikan yang kita sedekahkan pada orang lain, satu kebajikan yang kita berikan pada manusia lain, maka akan tumbuh 10 kebajikan. Maka akan tumbuh 10, diganjar 10 kalinya. Seperti tadi ceritanya. Kita memberikan kebaikan pada orang lain, maka akan tumbuh 10, ganjarannya 10 kebaikan. Monggo kita di sini bersama-sama berusaha serta berdoa, mudah-mudahan kita bisa seperti mulianya seorang alim sang alamah. Mudah-mudahan kita bisa itba kepada seorang alim yang alamah seperti Mbah Yai, seperti Mbah Ali radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa itba, mudah-mudahan barokahnya senantiasa barokai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.